Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kota amal salat tarawih pada awal hari kemarin sebesar Rp1.354.500. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi atau 19 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar Rp516.000. Pengeluaran sebesar Rp575.000. Saldo permanen ini sebesar Rp1.295.500. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah bapak ibu sekalian mendapatkan pahala yang berganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Mukhlis Asbi dari Masjid Al-Amin. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Mukhlis Asbi untuk berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, jamaah salat tarawih Ramadan 1446 Hijriah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Hari ini sudah memasuki malam ke-20 ya. Jadi kita sudah masuk ke sepertiga terakhir. Mari kita doa, harap dalam diri kita semoga Allah melancarkan segala usaha upaya kita, melancarkan ibadah kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan baik, dan Allah berkati seluruh ibadah kita, dan Allah balas apa yang kita lakukan di Ramadan ini dengan pahala berlipat ganda yang tidak terhingga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang berbahagia, salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi kita Muhammad SAW adalah kemampuan beliau menyusun kata, kemampuan beliau mengeluarkan kalimat yang berisi. Ya, walaupun Nabi itu dikenal sebagai Nabi yang ummi tahu, tapi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Nabi itu kalimat-kalimat yang berisi, yang semuanya memang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi seringkali kalimatnya itu pendek-pendek, ya kan, ringkas, tapi maknanya dalam. Ya, salah satu contoh misalnya, ketika seorang pemuda yang beringas gitu ya, bertanya kepada Nabi, meminta nasihat kepada Nabi. Nabi cuma di hadis ini saya kira sudah cukup familiar dengan anak-anak ketika pertama kali belajar di SD atau mungkin ada yang dari TK atau di TPA gitu ya, pertama kali dikenalkan dengan hadis, biasanya hadis ini hadis yang sangat singkat. Ketika ada sahabat yang meminta nasihat kepada Rasul itu mengatakan la taghdab. Dalam versi lain Rasul mengatakan la taghdab wa la taljana. Cuma Rasul bilang janganlah, tahan diri, gitu ya. Hadis yang lebih lengkapnya Nabi mengatakan la taghdab wa la taljana, jangan marah bagi musuh. Karena ini hadis ini hafal anak kita yang TPA, yang SD kelas 1 kelas 2 pasti hafal. Bahkan mungkin yang dari TK pun sudah hafal di sini. Jadi kalau Bapak misalnya marah di rumah gitu ya, syukur-syukur nanti anaknya bilang la taghdab, turun langsung, spanduknya langsung turun gitu ya. La taghdab kalian kan pendek gitu ya. Tapi Nabi mengatakan hanya dengan menahan marah maka dijanjikan surga, kan gitu ya. Dalam sekali maknanya. Salah satu kisah sejarah di dalam peperangan ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berada di medan peperangan, terus kemudian bertanding 1 lawan 1. Ketika Sayyidina Ali bisa berhasil menjatuhkan lawannya, ketika mau diselesaikan gitu ya, lalu lawannya itu diludahin lah Sayyidina Ali. Langsung marah. Jangankan di dalam peperangan, kita sendiri juga sekarang diludahi orang, namun kita gitu kan ya, pasti marah. Tapi begitu Sayyidina Ali itu marah, dia sadar bahwa dia sedang dalam keadaan marah, emosinya lagi tinggi. Lalu Sayyidina Ali beliau bangkit, tinggalin aja. Gitu. Jadi dulu, kalau kita misalnya kita perang, bisa jadi gitu ya, ketika kita mau perang mungkin berkelahi gitu, diludahi mungkin jadi gitu. Habis ini sekalian gitu ya. Nah tapi Sayyidina Ali enggak. Lawannya itu bertanya, oh jadi gitu. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, tadi aku akan memilih demi Allah, demi menegakkan agama Allah. Kalau barusan diterusin, ya, kalau barusan ditancapkan pedangnya, maka itu tidak karena Allah, tapi karena marah. Nah, ya. Sehingga dengan demikian makna la taghdab wal taljana itu terlihat bahwa marah itu kan bagian dari pintu masuknya syaitan. Kalau kita tahan marah, maka insya Allah kita bisa mengendalikan diri. Nabi mengatakan ya, kalau lagi marah dalam kondisi duduk, ya, bisa juga duduk berbaring, ambil duduk, sholat, gitu. Nah banyak nasihat-nasihat yang lain yang diberikan oleh Nabi yang pendek-pendek gitu ya. Kalau Nabi lagi kumpul-kumpul, kan biasanya para sahabat tuh ngariung gitu ya, mengelilingi beliau dan minta nasihat. Jadi kali sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku, gitu. Nah, di dalam satu riwayat disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah dan Sunan Ibnu Majah kalau nggak salah rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau berkata, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, seorang pemuda datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, berikan aku nasihat dan pendek. Nah, jadi dikunci sama pemuda tersebut. Kamu dengan panjang aja, mungkin terlalu panjang membuat juga kalian. Jadi dia bilang, nasihati aku dengan pendek. Maka Nabi juga memberikan nasihat pendek. Maksudnya misalnya orang minta nasihat sebentar saja, minta nasihat, jangan kita nasihat itu 2 jam gitu ya.
terhadap permintaan pemuda tadi 3 poin, yaitu 1, mengatakan idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwayyah. Jika engkau mau sholat atau apabila engkau telah berdiri untuk mendirikan sholat, maka sholatlah seperti sholat orang yang mau pergi. Sholatlah seperti sholat orang yang berpamitan. Ya, kita bisa mengartikan ini sholatlah seperti sholat terakhirmu. Nah itu yang bilang, kalau mau sholat, setiap kali kita sholat, anggap sholat itu sholat terakhir kita. Setelah itu bisa jadi kita tidak punya kesempatan lagi sholat. Ya, nah kalau kita tahu bahwa itu sholat terakhir kita, maka pasti kita akan berupaya menjadikan sholat itu sholat terbaik yang pernah kita lakukan. Kan begitu, ya? Khusyuknya, ya kan, tumaninahnya sholat, gitu ya. Seluruh rukun sholat kita penuhi, ya kan? Karena itu sholat, karena kita nggak bisa sholat lagi setelah itu. Nah, kalau kita misalnya mengatakan bahwa jangan-jangan ini sholat terakhir itu, tapi kita masih nyantai, gitu ya, masih lalai sebelum sholat, masih lalai di dalam sholat, masih banyak kepikiran sedikit gitu ya. Nah itu nasihat pertama tadi, ya. Anggap sholat kita itu sholat terakhir. Setiap kali kita menganggap sholat kita itu sholat terakhir kita, maka kita akan berupaya menjadikan itu sholat terbaik kita. Insya Allah mungkin kita makin khusyuk gitu ya. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan kita kan Nabi berdoa, ya Allah, sampaikan, pertemukanlah aku kembali dengan Ramadan di tahun depan, ya kan, rindu terhadap Ramadan. Tapi ya Allah, kalau tidak sampai, maka jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Kan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya 10 hari lagi, 10 hari 10 malam untuk menjadikan Ramadan kita ini Ramadan terbaik kita. Ya. Kenapa? Bisa jadi kita ketemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Bisa jadi kita nggak sampai di akhir Ramadan. Bisa jadi kita sampai di akhir Ramadan, tapi nggak sampai di tahun depan. Gitu. Maka maksimalkan ibadah kita. Kita masih punya 10 hari lagi. Kalau masih ada kekurangan 20 hari kemarin, maksimalkan sekarang, kan gitu. Ya. Yang kedua, Nabi mengatakan, wala takallam bi kalami tamtadihu min huwadan. Jangan mengatakan perkataan yang nanti engkau akan mencari-cari alasan dengan perkataan tersebut. Atau dengan bahasa lain, jangan mengatakan satu perkataan yang nanti akan menjadi penyesalan, atau memaksa kita harus minta maaf kepada orang karena kita mengatakan perkataan tersebut. Dalam hadis lain, Nabi memberikan nasihat kepada Mu'adz, yaitu beliau pegang lidah beliau, jaga ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebetulnya cukup menarik ya. Bisa jadi di bulan puasa ini kita memang menahan diri dari berkata-kata, ya. Tapi terkadang kita nggak menahan diri dari jari. Karena kalau dulu yang disuruh jaga itu adalah lisan, sekarang harus ditambah. Nggak hanya lisan yang harus kita jaga, jari juga harus kita jaga. Karena kita nggak mau ngomong, tapi jari kita di WhatsApp, di grup sana sini, terima postingan, kadang-kadang nggak dibaca, main share aja, forward gitu kan. Nah sama saja ya, menggibah dengan lisan dengan menggibah dengan jari sama, ya kan? Nah, mungkin kita harus hati-hati. Kalau kita menerima postingan, baca dulu, ya kan? Pahami isinya. Ini perlu nggak kita positif, perlu nggak kita share? Manfaat nggak? Atau jangan-jangan mudorot? Kalau mudorot jangan.
gitu. Atau misalnya kita tahu tapi makan juga ada, ya kalau nggak ada makan kamu nggak usah, kan jadi sia-sia gitu ya. Upayakan saja kalau kita mau bermain dengan jari, keluarkanlah yang bermanfaat. Kan Nabi mengatakan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu versi original hadisnya. Kalau kita pakai jari, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, jangan tulislah yang baik-baik, atau jangan. Nah itu pesannya Nabi yang kedua, jaga lisan. Kita perpanjang dengan sistem dengan kondisi kontemporer sekarang ini, jaga lisan, jaga jari. Gitu ya. Kalau dulu lisan yang banyak dosanya sekarang segini, gitu ya. Orang juga harus dengan begini. Gitu. Orang juga WhatsApp, juga TikTok, juga X atau Twitter segala macam. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai ibadah puasa kita berdai gitu ya. Ada tiga wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan pertanyaan pemuda tersebut. Wa biasa minna berputus asalah terhadap angan manusia. Nah ini kalimatnya sangat bersayap. Artinya jangan menyandarkan harapan kita, jangan menyandarkan permintaan kita kepada manusia. Ya, sandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan amal ibadah kita bukan karena mendapatkan pujian dari Allah dari manusia, tapi lakukan karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tiga nasihat pendek yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadis ini hasan, tapi saya kira poin-poinnya sangat baik gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, poin ketiga tersebut mengajarkan kita sebetulnya dua hal gitu ya. Yang pertama mengajarkan kita mengenai sifat qanaah. Sifat qanaah itu adalah selalu bersyukur kepada Allah, mencukupkan apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan menyandarkan harapan dan permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyandarkan harapan kita kepada manusia. Yang kedua sebetulnya jawaban yang ketiga tersebut mengajarkan kita sifat ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ikhlas ini bisa dicontohkan seperti ini. Kalau kita punya duit 100 juta atau 1 miliar, dikumpul gitu ya, di depan rezeki tabung dikumpul, kita punya penghasilan dikumpul, sehingga nanti di tabungan kita itu ada 100 juta atau 1 miliar. Nah, setelah itu kita mau ambil, kita ke bank. Begitu kita mengambil, angka 1 hilang. Ya, begitu angka 1 hilang, 9 mau di belakang, artinya enggak ada. Nah, satu itulah ikhlas. Sebenarnya apapun amalan kita, begitu kita tagih nanti di akhirat, kita akan memberi pahala. Begitu kita tarik pahala kita itu, ternyata satu di depan itu enggak ada. Ikhlasnya enggak ada, sehingga mau berapa ringgit pun angka nol belakangnya jadi enggak ada. Kira-kira begitu kan Ibu sekalian. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini masih memberikan kita semangat ya untuk memaksimalkan ibadah kita di sampai menjelang akhir Ramadan, dan yang paling penting adalah semangat ini kita jaga setelah Ramadan. Ya, bagaimana kita gencar, bagaimana kita bersemangat tilawah membaca Quran, bagaimana kita bersemangat salat sunnahnya di Ramadan ini. Ya harusnya setelah Ramadan itu jalan, ya. Harusnya setelah Ramadan itu jalan sampai nanti insya Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita rezeki, kita temukan lagi oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.